Halo guys, jumpa lagi di channel saya yaitu Pangeran Berpeci. Nah, untuk vlog kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dari video yang sebelumnya. Oke, tetap pada pembahasan wayah ruju minal farji, artinya darah yang keluar dari vagina seorang perempuan. Oke, di sini ya kita bisa lihat ini adalah kitab Fathul Qorib, ya, Fathul Qorib karangan Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani, kitab takrib. Oke guys, nah dalam pembahasan kali ini wayah ruju minal farji salah satu dimain. Jadi darah yang keluar dari vagina seorang perempuan itu ada tiga. Yang pertama damul haid, yang pertama darah haid. Yang kedua adalah wan nifasi dan juga damun nifas atau darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Nah, apa yang dikatakan darah haid? Fal haidu wal khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari vagina seorang perempuan yang sehat, bukan dari sebab penyakit. Kalau dalam kaidah fikih yang lain itu fal haidu huwa damul khariju lil jibillah min gairi illatin wala wiladah. Yang pertama fal haidu huwa damul khariju lil jibillah. Lil jibillah di sini kalau dalam bahasa Madura bebetek, atau dalam bahasa Indonesia itu kebiasaan seorang perempuan. Kan memang perempuan dalam masa 1 bulan itu pasti mengeluarkan darah haid. Min gairi illatin, dan bukan karena sebab penyakit, wala wiladah, dan juga bukan karena melahirkan. Nah, kalau karena penyakit itu nanti beda lagi pembahasannya. Terus walau nuhu aswadu muhtadimun ladaun. Kalau dalam kitab takrib, soalnya ini adalah kitab dasar, walau nuhu aswadu muhtadimun ladaun. Warna darah haid itu sendiri ialah hitam, panas dan menyengat. Menyengat itu kayak apa ya, sakit gitu guys. Terus wan nifasu huwal khariju akibal wiladati. Nah, sedangkan yang dikatakan darah nifas ialah darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan. Jadi perempuan ketika sudah melaksanakanlah kelahiran, artinya janin sudah berpisah dari rahim, maka pasti terkadang seorang wanita itu mengeluarkan darah haid, tapi ada juga yang darahnya itu kering guys. Terus wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Sedangkan darah istihadah atau darah penyakit ialah darah yang keluar bukan pada harinya haid dan juga bukan pada harinya nifas. Nah, hari-harinya haid, hari-harinya nifas kita akan bahas setelah kalimat berikut. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya darah haid itu keluar, ya, yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Nah, kalau dalam kitab syarahnya di sini nih diterangkan wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan. Yang dimaksud 1 hari 1 malam itu bukan dihitung harinya guys, tapi dihitung dari jam. Jadi sehari semalam itu kan ada 24 jam. Paling sedikitnya darah haid keluar yaitu dalam masa 1 bulan adalah 24 jam. Oke? Terus wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaan darah haid itu keluar, perempuan mengeluarkan darah haid kebiasaannya itu 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifasi lahdhatun. Paling sedikitnya darah nifas keluar ialah sebentar, artinya serut gitu udah kering lagi darahnya. Wa aksaruhu wa aqallun nifasi lahdhatun. Wa aksaruhu 15 yauman. Paling banyaknya perempuan mengeluarkan darah haid ialah 15 hari. Jadi tidak mungkin kalau seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari. Kalau darahnya lebih dari 15 hari, maka itu bukan darah haid lagi, beda pembahasan. Terus
Selanjutnya adalah darah nifas. Wa aqallun nifasi lahdotun. Paling sedikitnya darah nifas itu sebentar, artinya seret keluar udah habis. Wa aksaruhu sittuna yauman. Paling banyaknya darah nifas keluar itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Terus kebiasaan darah nifas keluar ialah 40 hari, guys. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aksarihi. Jadi gini, paling sedikitnya jarak di antara waktu suci dan haid bagi seorang perempuan itu 15 hari. Jadi gini, dalam masa 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi paling sedikitnya waktu suci itu 15 hari. Karena apa? Kalau 15 hari suci, jelas 15 harinya pasti haid gitu, guys. Terus wala hadda li aksarihi. Tidak ada batasan dimiliki paling banyaknya waktu suci. Soalnya terkadang seorang perempuan itu tidak mengeluarkan darah haid sama sekali. Itu bukan karena sakit ya. Karena apa? Haid itu keluar karena di dalam diri perempuan itu terdapat banyak penyakit. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan, mengistimewakan seorang perempuan dengan setiap bulan mengeluarkan darah haid. Jadi gitu. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina. Paling sedikitnya zaman perempuan mengeluarkan darah haid ialah pada saat berumur 9 tahun gitu. 9 tahun di sini boleh kurang asalkan kurangnya itu tidak lebih dari 15 hari. Jadi 9 tahun kurang 15 hari mengeluarkan darah, nah itu juga haid. Kalau lebih itu beda lagi, beda pembahasan. Wa aqallul hamli sittatu asyurin. Paling sedikitnya masa kandungan perempuan itu adalah 6 bulan. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran, apabila perempuan itu mengandung selama 6 bulan kemudian lahir, itu dikatakan prematur, guys. Wa aksaruhu arba'un sinina. Paling banyaknya masa kandungan itu 4 tahun. Jadi bagi para betina-betina atau para cewek-cewek, para istri-istri ya, ketika mengandung ternyata sudah memasuki masa 9 bulan, udah besar, terus ternyata tidak lahir. Jadi mungkin itu adalah paling banyaknya masa kandungan. Jadi nunggu aja, nggak usah disesar, oke? Mungkin itu ikut yang 4 tahun, guys. Soalnya apa? Imam Syafi'i itu dikandung oleh ibunya selama 4 tahun, guys. Kebayang kan? Kalau bayi itu kan 3 kilo. 3 kilo itu ada yang 3 kilo, ada yang berapa itu ya. Jadi kalau selama 4 tahun ibu dari Imam Syafi'i itu mengandung, membawa kayak ukuran tabung gas gitu, guys. Nah, terus lanjut. Wa aqallul hamli sittatu asyurin ya, sudah. Paling sedikitnya masa kandungan 6 bulan. Wa aksaruhu arba'un sinina. Paling banyaknya itu 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'atu asyurin. Kalau kebiasaan artinya yang kaprah, perempuan itu mengandung selama masa 9 bulan. 9 bulan masa kandungan. Yes. Oke, guys, lanjut. Nah, setelah kita membahas haid, nifas, mungkin terbesit di dalam pikiran kita, kok bisa? Padahal yang ngarang kitab ini itu adalah laki-laki, guys, bukan perempuan. Yang mengarang itu Syekh Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Itu laki-laki, guys. Kok bisa tahu? Nah, jadi ada sejarahnya. Dulu Imam Syafi'i itu meneliti, artinya melakukan sebuah riset kalau sekarang ya. Nah, risetnya itu gini. Ceritanya dalam kitab lain itu diriwayatkan Imam Syafi'i itu meminta kepada istrinya untuk membuatkan suatu kayak sambel lah, anggap sambel. Nah, Dek, buatin saya sambel ya gitu. Bilang kayak gitu. Nah, setelah itu Imam Syafi'i melakukan penelitian dan ternyata atas izin Allah Imam Syafi'i itu berubah menjadi perempuan. Jadi Imam Syafi'i itu sendiri yang merasakan. Makanya sebelum masakan yang dibuat istrinya itu matang, Imam Syafi'i sudah mengarang satu buah kitab membahas tentang perempuan, artinya tentang haid, nifas, istihadah dan lain-lain. Gitu, Ustaz. Nah, gitu, guys. Terus
Sekarang setelah kita membahas tentang haid, kita akan membahas tentang sesuatu yang diharamkan bagi seseorang yang haid, yang mengeluarkan darah haid, nifas, atau orang yang junub, atau orang yang istihadah. Lanjut, wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Jadi seorang perempuan kalau sudah mengeluarkan darah haid dan nifas itu ada 8 perkara yang diharamkan. Yang pertama yaitu as-salatu. Jadi kalau sudah haid atau nifas haram melakukan sholat. Enak kan? Terus wasaumu, dan juga puasa. Nah, kalau puasa ini sendiri bagi saya itu nggak enak ya. Soalnya apa? Meskipun tidak puasa wajib mengganti guys. Jadi tetap sama aja. Terus wa qiraatul Qur'ani. Jadi bagi seorang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Membacanya ini gimana? Ay gairi mansukhi tilawati ayatin. Yakni bukan bukan berniat, artinya kalau cuman berniat zikir, contoh seperti ini, ada seorang perempuan dia tahfidz lalu mengeluarkan darah haid. Nah, untuk mengulang hafalannya itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa untuk mengulang hafalan Al-Quran dengan catatan la because dizikri. Kalau because dizikri itu nggak apa-apa. Kalau lainnya artinya niat membaca Al-Quran itu juga tetap haram. Terus wamassul musafi, menyentuh mushaf, wahamluhu, dan membawa mushaf. Menyentuh aja haram apalagi dibawa gitu. Terus bagi santri-santri khususnya saya, nah ini beda lagi ya, beda pembahasan. Saya itu kan kalau seumpama pergi ke pasar membeli Al-Quran, itu gimana cara bawa? Padahal apakah saya itu harus berwudu? Oh, itu bisa bisa dicarai guys. Gini, kalau seumpamanya kita membeli Al-Quran lalu kita dalam keadaan berhadas, maka di dalam bungkus kresek itu kita kasih kita kasih 1 jarum. Nah, lalu Al-Qurannya dimasukkan juga. Lalu kita bawa itu nggak apa-apa, dengan catatan asalkan membawanya itu jangan berniat membawa Al-Quran, tapi niat membawa jarum yang ada di dalam kresek tadi ya. Terus wamassul musafi, menyentuh, wahamluhu, dan membawa itu ya digini guys, digotong guys. Wadukhulul masjidi, terus masuk masjid, wat tawafu, dan juga tawaf, wal wat'u, dan juga bersenggama. Nah, jadi bagi cewek-cewek kalau sudah mengeluarkan darah haid itu tidak boleh bersenggama dengan suaminya gitu guys. Terus wal istimta'u bima baina syurrati wa rukbati, dan juga bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Kalau cuman atasnya guys ya nggak apa-apa guys, no problem. Terus wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Bagi orang yang junub ada 5 perkara yang diharamkan. As-salatu, yang pertama sama seperti haid tadi, yaitu salat. Qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa massul musafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa tawafu, dan juga tawaf, wal lubsu, dan berdiam fil masjidi, di dalam masjid. Beda kalau udur guys. Contohnya gini, saya tidur di sebuah masjid. Nah, ternyata ketika saya bangun, saya itu mimpi basah guys. Ternyata sarung-sarung ini sudah basah semua, basah oleh mani ya. Dan ternyata di luar itu ada ular anaconda gini. Maka berdiamnya kita di dalam masjid itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu adalah uzur guys. Wa yahrumu 'alal muhdisi salah satu asya'a, dan juga sekarang membahas tentang sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hadas. Itu salah satu asya', ada 3 perkara. Yang pertama as-salatu, salat. Jadi kalau mau salat, kunci dari salat itu adalah suci guys. Suci lahir dan juga batin. Oke? Terus wat tawafu, tawaf. Karena apa? Syarat kita tawaf itu harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Wa masul musafi, megang mushaf itu enggak boleh, oke? Dan juga wahamluhu, memegang mushaf. Oke? Mungkin ini saja dulu yang kita bahas, yaitu wa yakhruju minal farji. Yang kita bahas mulai dari tadi itu luarnya aja guys. Mungkin tadi itu ada tambahan dari dalam, takutnya nggak ngerti. Dan bagi yang nggak ngerti silahkan komen di bawah, oke? Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini
dengan cara subscribe guys. Karena apa? Subscribe itu gratis guys. Oke guys, sampai jumpa. Dah.